Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Untuk kali ini kita akan membahas yaitu kasus yang sering terjadi, yaitu pernikahan dalam masa iddah ya. Kenapa kok seperti itu dilakukan, konsekuensinya seperti apa pernikahan di dalam masa iddah itu? Karena masyarakat sering sekali melakukan ini, disebabkan mungkin karena ketidaktahuan ya, aturannya nggak tahu aturannya sama sekali, atau nggak mengerti dan nggak tahu konsekuensinya, padahal sudah jelas ya. Pernikahan di masa iddah itu tidak sah dan pernikahannya bisa dibatalkan karena tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya, seperti itu. Untuk dasar hukumnya apa? Untuk dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 2 ayat 1 sudah jelas, perkawinan yang sah itu dilakukan jika sesuai dengan agama masing-masing, seperti itu. Sedangkan di dalam fikih dan mazhab manapun, pernikahan di masa iddah itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Ketika dilakukan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Selain dasar hukum dua hal tersebut, di kompilasi hukum Islam pasal 40B juga disebutkan ya, melarang perkawinan yaitu wanita yang masih dalam masa iddah, yang artinya dilarang itu tidak boleh dilakukan. Namun banyak sekali masyarakat masih belum memahami ini, melangsungkan pernikahan, mendaftarkan pernikahannya padahal mempelai wanita masih dalam masa iddah. Untuk masa iddahnya itu dihitung sejak akte cerai itu keluar ya, di akte cerai Anda, di akte cerai perempuan itu ada tanggal keluarnya, dihitung sejak itu. Dan untuk masa iddah itu kan ada 3 perbedaannya. Masa iddah karena ditalak itu 3 bulan atau 3 kali menstruasi, sedangkan untuk masa iddah ketika hamil itu sampai selesai kehamilannya, dan masa iddah ketika ditinggal mati atau cerai mati itu nanti 4 bulan atau 4 kali masa haidnya. Tujuannya apa sih adanya masa iddah? Tujuannya agar mempelai wanita ini posisinya memang benar-benar bersih dan tidak ada tinggalan dari mantan sebelumnya, seperti itu, intinya seperti itu. Dan bagaimana jika sudah terlanjur melakukan pernikahan di dalam masa iddah? Ya, ketika pernikahan di dalam masa iddah berarti pernikahan tersebut dianggap tidak ada karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Maka pernikahan tersebut tidak sah, yang artinya dapat dibatalkan demi hukum dan dianggap tidak ada, maka Anda harus nikah ulang, seperti itu. Maka perlu dipahami lagi, pernikahan di masa iddah itu tidak boleh. Lihat akte cerainya terlebih dahulu, lihat posisinya seperti apa. Posisinya karena talak maka masa iddahnya 3 bulan, karena meninggal itu berarti 4 bulan, karena posisi sedang hamil maka sampai melahirkan, seperti itu. Berbeda dengan laki-laki, setelah selesai talak besok langsung menikah boleh ya, perbedaannya di situ. Maka perlu dipahami dan edukasi kepada masyarakat, pernikahan di masa iddah itu tidak bisa dicatatkan dan pernikahannya dianggap tidak sah, maka Anda harus menikah ulang, seperti itu. Saya pikir itu cukup ya, seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.